Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai soal-soal CPNS sekarang tahun 2024. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini adalah soal-soal yang berdasarkan FR tahun kemarin. Jadi ini soal-soal yang kemarin muncul, mungkin nggak sama persis tapi tipikalnya mirip. Jadi ada mulai hitungan cepat, ada mulai perbandingan, ada juga soal silogisme, bahkan analogi. Jadi nanti perhatikan baik-baik, review ulang apa yang teman-teman nanti kurang, bisa dicoba lihat lagi videonya agar nanti ketika teman-teman dapat soal yang sama bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, langsung saja ke soal pertama yang ada di layar teman-teman. Ini soal yang kemarin tipikalnya muncul lagi, itu soal perbandingan tapi menggunakan perbandingan hitungan cepat. Jadi dikasih dua data. Data pertama adalah data untuk hitungan cepat bagian B, yang data kedua adalah data cepat untuk I. Nah, nanti kita akan bandingkan nih, P sama Q kira-kira lebih gede yang mana. Untuk yang pertama kita lihat dulu yang bagian P. P itu ada angka 5/2 tambah 4,5 bagi 1,5. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu tapi lupa, harus diingat-ingat bahwa ketika ada perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan itu ada kaidahnya. Jadi kali bagi itu didulukan. Barulah kita mengerjakan plus sama minus. Untuk kali sama bagi ini setara. Karena dia setara, otomatis ketika dia beruntun, maka harus dikerjakan dari kiri ke kanan dulu. Untuk ini aman, karena kalau kita cek ini hanya ada satu bagian. Jadi tidak usah pakai sistem seperti itu. Langsung kita hitung, oh berarti bagi dulu. 4,5 dibagi 1,5 dapat T3. 3 tambah 5/2 dapatnya adalah nanti harusnya 5,5. Kok bisa? Karena 5 bagi 2 dapat T2,5, 2,5 tambah 3 dapat T5,5. Nah, sedikit trik buat teman-teman yang masih nggak bisa melakukan pembagian desimal, kalian bisa ubah menjadi bentuk pembagian pecahan. 4,5 itu sama kayak 45 dibagi dengan 10 ya. Ingat ini kalau kita lihat posisinya ini ada satu koma nih ya. Lompat satu, ini juga lompat satu, maka kita bisa ubah dalam bentuknya per nolnya hanya ada satu alias 10 ya. Jadi 4,5 itu sama kayak 45/10, 1,5 sama kayak 15/10. Ini kita bagikan. Nah, ingat kalau pembagian pecahan dibalik jadi kali. Jadi 45/10 kali 10/15. Maka dapatnya ini kan. Coret, coret, 3 ini juga coret-coret hilang. Maka sama. Hasilnya adalah angka. Ini hanya sedikit ya, tambahan. Kalau misalkan kalian nggak bisa pembagian desimal, maka kalian bisa ubah desimal tadi menjadi pecahan agar lebih gampang untuk menghitungnya. Oke, dapatnya yang pertama 5,5 yang P. Kemudian yang Q gimana? Kita lihat sama ini. Baginya cuma satu, berarti kita lihat 2/5 dikali 25/4 tambah dengan 3. Kali dulu dikerjakan, coret-coret dapatnya adalah 5, ya kan? 5 kali 10, 5 kali 2 sorry, hasilnya adalah 10 dibagi dengan 4 tambah dengan 3. Nah, 10 bagi 4 dapatnya berapa? Dapat T2,5 tambah 3 dapatnya berapa? Dapatnya adalah 5,5. Nah, pas kita cek di sini ya angkanya, ini kita cek ternyata hasilnya adalah sama. Oh, berarti hubungan antara P dan Q adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Ini yang nanti harus dipahami betul-betul. Ini soal yang sangat gampang, kalian bisa mengerjakan kurang dari 1 menit selama udah paham konsep hitung cepat. Bagi, kali, tambah, kurang, desimal, pecahan, dan sebagainya. Jadi yang belum paham atau misalkan yang masih bingung hitungan pembagian desimal maupun pecahan, dipelajari lagi. Masih ada waktu, pembukaan CPNS sekitar Juli, jadi masih ada waktu yang sangat panjang untuk teman-teman mempersiapkan dengan baik sehingga nanti ketika udah hari H ujian, teman-teman sudah bisa mengerjakan tipikal seperti ini dengan sangat cepat dan tepat.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal yang kedua, ini soal silogisme. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu soal ini atau yang belum pernah lihat soal ini atau belum belajar, saya sarankan tonton dulu video saya terkait dengan silogisme. Ini sangat penting ya, karena kalau kalian nggak ngerti ini, kalian nggak bisa mengerjakan soal ini. Jadi ada rumus-rumus tertentu, dipahami konsepnya sehingga nanti kalau udah paham pasti bisa mengerjakan soal ini. Saya jamin. Jadi setelah kalian udah nonton video ini atau kalian udah ngerti kaidah atau rumus-rumus silogisme itu pasti bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Ya, kita lihat di sini ada soal silogismenya 3 premis di sini. Jika Andi membeli ikan kita jadikan biar gampang hurufnya P dulu pertama. Dia akan pergi ke pasar. Akan pergi ke pasar berarti hurufnya adalah Ki. Huruf kedua Ki ini juga ke pasar sama kayak Ki, dia akan bawa uang juga sama di sini, tapi hurufnya wajib beda. Kenapa beda? Karena di sini konsepnya mungkin sama ya, sama-sama kalimat di sini, tapi kalau kita lihat kata kuncinya beda. Kata kunci yang kita pakai di sini kan pasar, ini kan ikan, ini adalah uang. Dan kalau kita cek uang itu tidak ada hubungannya dengan pasar ataupun ikan secara langsung. Jadi kita kasih hurufnya R. Ini membawa uang. Nah, tadi kan kalau kita cek udah ada yang sama. Ini kan R. Nah, maka jadilah rumusnya P maka I, kemudian Q maka R, kemudian yang bawah pakainya R. Nah, untuk yang ini nanti jangan langsung asal coret. Ini sebenarnya salah fatal banget. Ini kebiasaan yang harus dihilangkan karena tidak boleh asal coret konsep silogisme yang ada rumusnya. Diperhatikan dulu kapan kita boleh asal coret, kapan nggak boleh. Kita kerjakannya dari atas dulu aja, dua-dua ya. Ini boleh asal coret ya. Ini ada 2 huruf, ketemu 2 huruf, boleh asal coret selama dia sama persis. Kalau tidak sama persis tidak boleh dicoret. Maka dapatnya apa? Dapatnya P maka R. Yang bawah R sisanya masukkan. Nah, ini R. Maka ini dapatlah rumus yang terbaru. Tapi ini nggak boleh dicoret, tidak boleh asal dicoret. Kenapa? Ini bukan rumus asal coret. 2 ketemu 1 namanya modus tolen. Dimana kalau huruf yang kanan yang ke bawah, maka dia wajib kebalikan. Nek sampai dia itu adalah sama, itu tidak boleh, alias jawabannya tidak ada atau tidak dapat disimpulkan. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E. Jadi jangan asal dicoret, hati-hati, ini soal menjebak gampang, tapi kalau kita nggak tahu konsep rumusnya pasti nggak bisa. Jadi dipahami dulu konsep dasarnya, nanti kalau ketemu saya pastikan kalian akan bisa mengerjakan dengan sangat cepat ya. Itu untuk yang soal nomor 2 yang kaidah silogisme. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini soal yang udah sering muncul juga ya, analogi jelas ya, nggak mungkin nggak muncul kecuali ada perubahan kisi-kisi, tapi harusnya nggak ada perubahan kisi-kisi. Jadi harus sama. Ini juga akan muncul lagi terkait dengan soal yang analogi. Itu sebenarnya ada 2 tipe tahun kemarin ya. Ada tipe yang cuma kata kayak gini yang wajib kita ubah jadi kalimat, ada juga tipikal yang udah bentuk kalimat tinggal kita hubungkan kata-kata kuncinya. Nah, untuk yang soal ini ada handuk kering, ya kan? Ya seperti biasa ya, mungkin yang udah pernah tes CPNS atau udah pernah belajar konsep ini harusnya sangat-sangat mudah. Diubah dulu jadi bentuk kalimat ya. Kita pakai handuk agar bisa mengeringkan. Misalkan badannya, kita contohkan aja. Handuk itu fungsinya, ini fungsinya adalah mengeringkan apa? Tadi badan yang basah misalkan. Badan yang basah. Berarti kita cari yang hubungan dengan ini, yaitu fungsi. Berarti kan kata kuncinya kan fungsi. Buah anggur, jelas ini salah karena buah itu anggur hubungan dengan jenis bukan fungsi. Paus mamalia jenis. Taman bunga, di taman ada bunga ya, nggak nyambung ya, ini kan tempat. Lampu terang ya, di sini kita masuk ya bisa karena kita gunakan lampu agar dia bisa terang. Lampu agar terang, ini kan fungsi ya.
Jadi ini kita bisa ambil. Nah, sedangkan air minyak jelas enggak, ini kan kebalikan, tidak bisa menyatu. Berarti ini bukan. Jawabannya berarti opsi yang bagian yang D. Nah, gampang banget. Yang penting kalian udah ngerti atau bisa membuat ini menjadi bentuk kalimat. Tahu ini jenis, fungsi, tempat, dan sebagainya. Dari yang mirip nanti pasti bisa mengerjakannya dengan cepat dan tepat ya. Tadi untuk yang soal analog. Nah, coba kita cek ya soal yang selanjutnya. Ini soal yang analogi juga tapi tipikal baru. Baru muncul di CPNS tahun kemarin. Nah, ini contoh soal analogi ya yang berbeda dengan yang tadi kita udah bahas, tapi ini sebenarnya tipikalnya sama. Bedanya cuma sedikit. Ini udah ada bentuk kalimat. Kalau tadi kita harus membuatnya menjadi kalimat dulu. Ini nggak usah, langsung aja. Ya. Tapi konsepnya sama. Jadi kalau tadi kamu bisa, ini pasti bisa. Teman-teman pasti bisa mengerjakan dengan sangat cepat ya selama teliti. Dina membeli ikan di pasar. Nah, ini kan kata kuncinya ada di ikan pasar ya. Berarti kan dia berhubungan dengan tempat, hubungan antara ikan pasar ini kan sama kayak ikan pasar dibalik kayak tadi ya, tapi konsepnya sama aja, nggak usah bingung. Nah, di sini kita cek ya, Lina membuat baju dengan kain sutra, ini kan nggak berhubungan langsung seperti ini, salah. Aku memberi makan kucingku ikan, ya ini juga nggak berhubungan langsung. Nah, ini yang masuk, nyambung kan. Ranting kayu di hutan. Contoh lagi, Mila menghidupkan TV dengan remote, ini kan lebih ke fungsi, nggak nyambung dengan yang bagian soal. Kamarku gelap karena lampunya mati, sebab akibat, nggak nyambung langsung ke sini. Nah, berarti yang paling nyambung di antara opsi ini cuma opsi yang C. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. Karena di sini berhubungan dengan tempat, kayu, hutan, ikan, pasar. Ikan ada di pasar, kayu ada di hutan. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja, cuma dirubah sedikit biar nantinya kalian nggak kaget, nggak bingung karena ini bukan SPOK ya. Saya ingatkan lagi, biasanya nanti kalau pas CPNS itu di bagian ujung kiri atas atau bawah mungkin ya, itu ada sub materinya. Misalkan contoh ini ada sub analogi, berarti ini babnya bukan SPOK B Indo tapi analogi. Jadi nanti bisa kalian cek ya, pojok-pojoknya itu biasanya ada ya. Itu untuk sebagai patokan dia masuknya sub materi apa. Jadi nggak usah bingung kapan menggunakan SPOK, kapan menggunakan babnya analogi gitu ya. Itu untuk yang soal analogi. Nah, soal yang selanjutnya kita cek. Nah, ini soal terakhir. Kita cek soal hitung cepat sama kayak yang soal tadi yang pertama, tapi bedanya ini lebih panjang dan ini bukan tipikal pembanding. Ini adalah menghitung angkanya. Jadi harus teliti, hati-hati. Kita gunakan konsep yang kita bahas. Ini ada bagi kali. Nah, tadi saya udah bilang kalau ada bagi kali itu setara. Nek dia posisinya adalah runtut, maka dia harus dihitung dari kiri ke kanan. Bukan kali dulu, bukan bagi dulu, tapi dari kiri ke kanan karena dia runtut. Dimasukkan hitungannya, berarti 6 ya, dibagi 2 itu kan dapatnya 3. Nah, 3 tak kalikan 4 dapatnya berarti 12. Berarti 12. Ubah dulu. 4 2/5 ya, tambah dengan di sini 12 min dengan 12/5. Nah, kita cek di sini biar gampang, kita harus apakan? Disamakan penyebut dulu. Kita cek di sini ini biar gampang ya. Kita ubah menjadi bentuk pecahan utuh. Ini kan pecahan campuran. Sebenarnya bebas ya, kalian boleh langsung atau kalau enggak juga boleh menggunakan sistem pecahan campuran. Enggak apa-apa, tapi ini saya contohkan yang menggunakan pecahan utuh. Ini terserah kalian, enggak harus mengikuti saya. Kita lihat ada 4/2/5 dirubah dulu jadi pecahan utuh. Ini kan berarti 4 kali dengan 5. Hasilnya tambah dengan 2. Berarti dapatnya 22. Diper dengan paling bawahnya atau pembilangnya penyebutnya ya. 5. 22/5 tambah dengan 12 min 12/5. Samakan penyebut 5 ya misalkan ya. Ini biar gampang aja. 5 bagi 5 1, 1 kali 22 dapatnya 22. 5 ini 12 itu kan angkanya sama kayak 12/1. Ini sama aja, cuma beda bentuk.
Maka 5 dibagi 1 dapatnya berapa? 5 kan? 5 kali 12 dapatnya 60. Dimin 5 bagi 5 1 kali 12 dapatnya 12. Ini kalau kita hitung, maka ini 22 tak kurangi 12 itu dapatnya 10. 10 tambah 60 dapatnya 70. Nah, 70 tak bagi dengan 5, ya kan? 70 dibagi 5 dapatnya adalah berapa? Dapatnya adalah ya 14. Dapat jawabannya adalah 14. Cek di opsi. Oh, ada nih opsi yang bagian B. Nah, jadi jawabannya 14. Gampang. Ini soal-soal yang tipikalnya sangat gampang ya. Jadi kalau teman-teman ini nggak bisa, sangat sayangkan karena ini dapat jadikan sumber poin buat kalian, sehingga nanti ketika kalian mungkin ada soal kayak figural yang mungkin ada lebih ribet, atau mungkin soal TWK atau soal-soal kayak TKP yang lebih relatif, itu bisa didorong dibantu dengan nilai TIU seperti ini. Jadi jangan sampai soal yang gampang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu aja dulu hari ini. Jadi nanti kita akan next video akan lagi, entah itu TIU, entah itu yang model-model figural, entah itu mungkin yang silogisme atau soal-soal yang lain. Kalian bisa request di komen, tapi untuk hari ini cukup sekian dulu. Jadi perhatikan apa yang tadi saya udah jelaskan, dipahami sehingga nanti kalau ketemu bisa mengerjakan dengan apa? Dengan cepat dan tepat. Oke, ini dulu aja saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.